Rahim Surah Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. Kemudian ini ada penulis kitab tafsir itu sampai meneliti bahwa Surah Al-Qadr ini terdiri dari 30 kata. Inna anzalnahu fi, dihitung satu-satu. Bahkan Imam Nawawi Banten, asli orang Indonesia, itu dalam tafsirnya beliau sampai ngitung per huruf. Surah Al-Qadr ini terdiri dari 121 huruf. Saya cuma tinggal baca, belum ngecek satu-satu. Itu ulama dulu itu sampai segitunya ya, sampai telaten ngitungi huruf satu. Lah kenapa sampai segitu? Karena memang pahala orang membaca Al-Quran itu bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Jadi seandainya ibu baru baca Yasin, terus bu, ayo cepetan, Shadaqallahul Adzim, itu udah dapat 2. Besoknya Yasin udah selesai ganti Nun, Mak, ayo ke pasar, Shadaqallahul Adzim, dapat 1. Nah, kalau alif lam mim 3 dihitung per huruf. Itu Imam Nawawi Banten, asli orang Indonesia, orang Tanara, Banten. Saya juga belum pernah ke sono sih. Teman-teman yang orang asli sono banyak, orang Tanara. Kita udah ke sana dibawa Ustaz almarhum. Udah pernah ke sana ya. Imam Nawawi itu asli orang sana. Cuman beliau dari muda menjadi guru besar di Makkah sampai meninggal. Kalau yang haji umroh biasanya pada ziarah ke makam beliau ya. Yang konon katanya mau dipindahin, jasadnya masih utuh. Asli ulama Indonesia, asli orang Indonesia. Tapi sampai meninggal justru jadi guru besarnya orang Arab. Orang Indonesia jadi guru besar Quran di Arab itu kan luar biasa ya. Ya kalau orang Indonesia jadi guru besar bahasa Indonesia mah wajar. Nah ini jadi guru besar bahasa Arab, bahasa Quran, ngajari orang Arab. Itu kan sama ada ngajarin ikan berenang ya. Luar biasanya ya. Ikan lo diajarin berenang. Berarti kan lebih pinter yang ngajarin kan tentu. Dihitung sampai beliau sampai teliti Surah Al-Qadr itu 121 huruf. Kemudian surah Al-Qadr ini termasuk surah Makkiyah. Apa Bu Makkiyah? Yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Itu namanya Makkiyah. Kalau yang turun setelah Rasulullah hijrah namanya Madaniyah. Makkiyah itu diidentikan dengan Mekah. Tapi tidak semua turun di Mekah, yang ada yang di luar kota Mekah. Tetapi dibahasakan yang turun sebelum Rasulullah hijrah namanya Makkiyah. Yang setelah Rasulullah hijrah namanya Madaniyah. Lah terus sebab turunnya atau asbabun nuzul. Enggak semua sih, tapi mayoritas ayat atau surah dalam Al-Quran itu turun ada sebab-sebabnya. Karena proses turunnya Quran itu kan memakan waktu hampir 23 tahun. Dari pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah umur 40 tahun. Terakhir turun itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Itu ketika Rasulullah umur 63, sesaat sebelum beliau wafat. Berarti kan memakan waktu hampir 23 tahun, dari umur 40 sampai umur 63 tahun. Rasulullah kan umurnya 63. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi, mengambil riwayat dari Imam Mujahid bahwa dulu ada kaum Bani Israel. Bani Israel itu bukan Israel yang sekarang, bukan ya. Bani Israel itu diidentikan dulu dengan umatnya Nabi Musa dan setelahnya.
yang taat sama nabinya. Itu Bani Israel. Beda sama yang sekarang. Yang sekarang mah nggak tahu itu dari mana itu. Tapi namanya sama, kadang orang itu terkecoh. Makanya banyak ayat Quran itu berbicara tentang ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apakah itu Bani Israel yang sekarang? Bukan. Dulu ada orang dari Bani Israel itu yang hidupnya, orang dulu kan hidupnya jauh lebih panjang daripada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi itu umurnya biasanya nggak beda jauh dengan nabinya. Kalau Rasulullah wafat di usia 63, maka umatnya ya nggak jauh-jauh antara itu, antara 63. Wes pokoknya antara itulah. Rasulullah bilang umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu gak jauh-jauh, berkisar antara 60 70. Wes pokoknya bergeser-geser itu. Ini yang hadir 70, ada yang usia 70 ya? Ada. Alhamdulillah, berarti udah bonus ya. Bonus. 80 ada 80? Enggak ada. 20 paling. Ada enggak yang maksud yang hadir di sini ya? 30-an. Nah, kalau ini mah ketahuan lah. Ini 30. Lah iya kan, berkisar antara umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu enggak jauh-jauh, ya berkisaran antara 60 70. Kalau ngikuti Rasulullah cuma 63. Sahabat yang 4 itu meninggalnya cuma Utsman kayaknya yang usia sampai 80 lebih. Abu Bakar, Umar itu meninggal enggak umurnya sekitaran itu 65, 63. Makanya yang 70 ya alhamdulillah. Yang belum sampai segitu belum tentu nyampe situ. Baru semalam teman akrab biasa bercandaan sama saya. Umurnya beda setahun. Tuaan dia. Jatuh di kamar mandi, awas wasilahnya langsung koma, dibawa ke koja semalam, innalillah. Umurnya 47, saya 46. Berarti belum tentu nyampe ke sono ya. Masih muda, seger buger. Kalau ceramah kocaknya nggak ketulungan. Dipanggil oleh Allah duluan semalam baru. Lalu lagi pagi dimakamin di Subang karena asli orang sana. Nggak nyampe usia segitu ya. Yang dikasih sampai alhamdulillah. Tapi seandainya Bu, seandainya ada penawaran, Ibu jamaah Ar-Rahmah nanti meninggal maunya di umur berapa? Ibu jawab berapa? Lah yo umpama, wong namanya umpama ulah ngarang. Lah yo umpama ada penawaran, Ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Rahmah nanti meninggalnya maunya di umur berapa? Namanya berapa itu kan jawabannya angka ya. Lah iya, kalau pertanyaan berapa itu kan jawabannya angka ya. Berapa? Bingung ya jawabnya ya. Padahal kita sering ya Allah panjangkan. Nah, kalau seandainya langsung ada jawaban, maunya berapa? Lah iya kan saya tadi kan bilang seandainya kan orang ngarang kan. Lah terserah kok. Takutnya nanti udah mendekati 80. Kok masih seger buger, saya yakin nawar kok. Bu, dulu janjinya waktu tanggal ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 8 Desember bener ya? 8 Desember 2025 janjinya katanya 80. Besok 2 hari lagi udah 80 loh Bu. Minta perpanjangan waktu apa udah pas? Ayat Quran itu bilangnya begini. Ini di surah Jum'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran ngomongnya begitu. Qul, sampaikan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian itu semua orang pasti pengen ngindar. Pengen ngindar. Tapi fa innahu mulaqikum, kematian itu yang akan nyamperin. Umpama saya, contohnya saya, bukan ibu ya. Saya nih, umur sekarang 46, ditanyain Haris, mau sekarang? Jangan malaikat. Anak saya yang paling kecil baru umur 5 tahun. Gitu ya. Ntar 20 tahun kemudian umpama, gimana sekarang? Jangan malaikat, pengen lihat punya cucu. Gitu ya. Nanti 20 tahun lagi gimana? Jangan malaikat, pengen lihat punya buyut. Udah ada yang punya buyut ini? Udah ada ya? Bu, udah? Nah, yang udah punya buyut seandainya ditanya apa ya udah siap? Tapi masih sehat. Lah iya kan masih nawar lagi ya? Maunya sampai kapan? Wong fa innahu mulaqikum, kematian itu yang nyamperin. Kalau kita ditawarin ya pasti nawar dulu. Wong kangkung ya udah diikat aja ditawar ya. Apalagi kematian. Lah, ada orang yang hidup itu di zaman Bani Israel sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Rasulullah ini bercerita kepada umatnya. Lah orang itu ibadahnya getol luar biasa. Kalau siang selalu puasa, kalau malam sholat malam nggak pernah berhenti. Lah ketika bercerita begitu, sahabat ada yang nyeletuk. Wah berarti kalau kita dikasih umur kayak begitu enak kali ya. Enak kali ya kalau orang umur panjang, berarti kan ibadahnya bisa lama, bisa ngoleksi ibadah banyak. Nah kemudian ketika para sahabat nyetok kayak begitu itu langsung turun ayat inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul. Jangan ketukar loh, yang pertama til, yang kedua tul. Ntar geger gara-gara til sama tul. Kok hai? Ini ada cerita, walaupun cerita ini entah bener apa enggak. Ada dua orang dorong-dorongan, satu jadi imam, satu jadi makmum. Yang satu bisa tapi nggak berani. Lah yang satu berani tapi nggak begitu apal. Akhirnya yaudah, akhirnya yang maju yang berani. Tapi dia bilang, nanti kalau saya salah ingetin ya. Ya, kata makmum ini bisa tapi nggak apal. Lah yang maju nggak apal tapi berani. Ya apal cuman nggak begitu apal-apal banget, langsung Allahu Akbar waladhdallin amin yang dibaca ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang di belakang til. Kan harusnya memang til kan? Nah, begitu baca yang kedua wa ma adrak salah. Tadi yang pertama dia baca fi lailatul qadr, di belakang ingetin til. Wa ma adraka ma lailatul, salah. Akhirnya dia nengok ke belakang. Saya tadi bilang til disuruh tul, giliran saya tul disuruh til. Itu gara-gara yang maju imamnya yakin belum hafal banget. Jadi antara til dan tul ketuker. Yang pertama fi lailatil, imam yang tadi lupa bacanya lailatul, yang belakang ingetin til. Giliran tul dibaca til, disuruh tul. Akhirnya nengok ke belakang, sholatnya bubar. Makanya kalau umpama ibu ngimami, umpama jamaahnya perempuan semua kan boleh baca yang yakin bener apal. Kalau nggak yakin bener apal, takutnya nah iya. Terus pokoknya yang yakin bener. Kadang yang yakin bener aja kalau udah ngeblank itu di sini kosong. Saya 2 kali ngalami ngimami ngeblank di sini tuh kosong, nggak ada apa-apa. Pertama ngimami maghrib,
Baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjutannya tuh enggak ada di sini. Lupa pleng. Di belakang juga ada yang ngingetin. Oh, udah langsung rukuk. Makanya sampai sekarang kalau mau ngimami baca ara'aital ladzi deg-degan saya. Padahal itu yo apal banget dari umur kelas 2 SD, kelas 1 SD udah hafal. Cuman kalau lagi blank, wis kosong, nggak ada apa-apa. Yang kedua ngimami subuh. Biasanya kalau subuh hari Jumat saya ngimami baca surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Berhenti di situ, nggak tahu lanjutannya. Saya ulang lagi. Nggak ada yang ngetin, rukuk. Itu yakin bener aja bisa begitu, apalagi ya, takutnya til sama tul gegeran di belakang. Itu sebab turunnya surah Al-Qadar, yaitu umat Rasulullah, para sahabat apa itu? Ngiri, namanya ngiri ya. Ngiri umat dulu kenapa umurnya panjang, kita kok umurnya pendek. Nah kemudian turun surat ini, tenang wahai umat Nabi Muhammad, walaupun umurmu pendek, nanti kalau Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Walaupun kamu ibadahnya sedikit karena umurnya pendek, seandainya setahun sekali pas ketemu dengan Lailatul Qadar, itu sama dengan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 83 tahun. Berarti ketemu sekali Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau ketemu 2 kali, ya tinggal ngitung ya. Kalau ketemu 10 kali 830 tahun. Berarti walaupun durasi ibadahnya pendek, tetapi bisa bersaing dengan umat yang terdahulu. Karena kita ini memang penilaian ibadah buat kita umat Nabi Muhammad itu bukan dihitung banyaknya, tapi dihitung kualitasnya. Ayatnya saya yakin ibu udah hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjutannya. Takutnya Azizur Rahim. Karena umumnya Azizur Rahim ya. Tapi yang ini Azizur Ghafur. Surah apa? Al-Mulk ayat yang ke-2. Itu yang jadi landasan bahwa yang dinilai oleh Allah itu kualitas. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menseleksi kalian. Kalau bahasa Indosiarnya mengaudisi. Berarti sekarang ini kita lagi audisi nih. Jurinya Raqib Atid, ketua dewan jurinya Allah langsung. Liyabluwakum, untuk menguji, mengaudisi kita semua. Ayyukum, siapakah di antara kita? Ahsanu amala, yang terbaik, bukan terbanyak, yang terbaik amalnya. Maka kalau kita jalani ibadah, yang diuber bukan banyaknya, tapi baiknya. Ini kadang kalau wiridan saking pengen dapat banyak, bacaannya sampai nggak jelas. Subhanallah jadinya sub. Alhamdulillah supaya dapat banyak jadinya. Alhamdulillah. Ya kalau sendirian masih mending. Kalau pakai ini, terus pakai suara toa di sono. Orang yang sering ngaji sudah tahu itu bacaan alhamdulillah. Kalau orang yang nggak pernah ngaji, apalagi yang non muslim, itu di masjid baca apa ya? Delah. Apalagi yang terakhir Allahu Akbar. Jadinya apa? Baru. Nah, iyo. Kalau yang wiridan sendirian, kita tok yang denger ya. Kalau yang pakai speaker ini loh, ini kan didengar ratusan, bahkan apalagi pakai menara tinggi begini ya. Yang kalau yang muslim sih maklum, lain non muslim. Terus plus dia nggak begitu senang dengan Islam.
itu di masjid ngapain? Berisik-berisik. Makanya ya alon-alon yang enak didengar. Anak cucu yang umur 5 tahunan itu bisa bacaan kalimah thayyibah. Itu kadang nggak sengaja ngapal karena seringnya denger. Seringnya denger. Lah kalau yang didengar kok sup. Delah. Baru. Nah, nanti yang diikuti ya yang itu. Coba kalau yang wiridan itu subhanallah. Anak walaupun mungkin tangannya sambil main begini, tapi kuping kan denger. Itu bisa ngikutin subhanallah. Apalagi anak umur 5 tahunan itu kan rekamannya masih bagus ya. Beda sama kita. Kita itu daya tangkap rekam udah nggak bagus. Iya kan? Daya tangkap rekam udah nggak bagus, daya tampung juga udah nggak bagus. Ibarat memori mah udah hampir penuh. Hampir penuh, asal diisi baru itu masuknya loading lama. Bersihin yang lama dulu, ya Allah. Lah kalau umur 5 tahun itu ibarat HP masih baru. Memorinya gede lagi kan ya. Langsung blub masuk. Saya pribadi Bu, bisa zikir wirid mulai dari astagfirullah sampai urutan doa itu nggak pernah sengaja ngapalin, itu nggak pernah. Karena ya dari umur kecil itu sering diajak sama bapak, suruh duduk disuruh sebelah begini. Asal kita teman-teman kan assalamualaikum assalamualaikum kabur. Saya ikut kabur sama bapak ditarik. Mau kemana? Sini. Lama-lama itu yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu nggak pernah sengaja ngapalin, lama-lama hafal. Sama kayak ibu baca Yasin. Ini bibir kayak ngalir sendiri ya. Umpama kita ikut hadir Yasinan, walaupun nggak pegang buku Yasin, ada orang baca kita bisa ngikutin. Apakah ibu pernah sengaja ngapalin? Enggak kan ya? Karena keseringannya baca, keseringannya denger. Lah kalau coba yang mimpin Yasinan kok bacanya ekspres, Yasin wal Quran, yang dengerin mau copo. Lah kalau alon-alon kan yang kita ini lama-lama denger lama-lama apa? Itu amal kita itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dihitung itu kualitas amalnya, bukan kuantitas, bukan jumlahnya, tapi mutunya. Kita umat Muhammad umurnya pendek, maka yang dihitung kalau jumlah ya kalah saing sama umat-umat dulu. Umat dulu Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru sunat. Nah coba tanya di Google umur berapa tahun Nabi Allah Ibrahim sunat? 80. 80 itu masih anak-anak saat itu. Ya sekarang mungkin 8 tahun. Jangan dibayangin 80 kayak orang sekarang. Wong umurnya panjang. Nabi Ibrahim itu waktu bangun Ka'bah, beliau kan cuman apa ya, kalau orang Jawa namanya ance-ance itu apa ya? Tatakan cuman batu itu doang kan yang disebut makom Ibrahim itu cuman segini. Lah sekarang kalau ada orang tawaf di Ka'bah kayak semut lilingin roti. Ayo. Berarti dulu Nabiullah Ibrahim itu tingginya setinggi Ka'bah itu. Bangun Ka'bah itu beliau kan cuman tatakan batu itu kan, buat tatakan kaki, telapak kaki, kemudian bangun pas segininya. Begitu segini udah. Berarti kan tingginya hampir setinggi Ka'bah. Lah coba kita sekarang kalau keliling Ka'bah. Lah persis ada bolu dikelilingin semut ya. Kalau nonton di YouTube ya. Kalau kita sendiri kan lihat apa begini. Berarti kan orang makin kesini. Ibu pernah ziarah nggak ke makam siapa gitu yang meninggalnya udah ratusan tahun? Makamnya panjang kan? Nah, ya itu orang dulu. Nah kalau kita kan ya segini nih, umurnya pendek, makanya yang dihitung dari ibadah itu bukan jumlahnya, tapi mutunya. Logikanya begini loh, umat Nabi Muhammad itu.
Biar kita itu ibadah nggak nguber cuman biar dapat banyak, itu enggak. Umpama ada yang baru pulang kampung ngasih oleh-oleh, yang sebelah kanan ini cuma 10 biji mangga, tapi isinya bagus semua 10 biji. Yang kiri sekarung tapi isinya campur-campur. Ada yang masih ada yang mateng tapi ada yang busuk, tapi sekarung isinya mungkin bisa 50 biji. Lah yang kanan cuman sekresek paling isinya 10 biji, tapi dijamin semuanya bagus. Kalau ibu disuruh milih yang mana? Yang sedikit tapi bagus. Tapi dikit. Cuman 10 biji paling. Enggak apa-apa ya? Yang ini nih sekarung tapi gak karuan. Lah itu sama ibadah kita, biar dapatnya enggak banyak, yang penting mutunya. Daripada tadi sup. Makanya saya itu santri didikan NU. Kalau ngelihat taraweh kok ya Allah, ini mau taraweh apa pelatihan pencak silat? Makanya kita itu kadang sering diledekin saudara-saudara kita yang di luar sana. Orang ibadah kok kayak latihan pencak silat. Nah iya. Nah, ya kalau ngikutin ayat ini kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang penting mutunya, kualitasnya. Baca Quran juga gak usah ngebut-ngebut, dapat selembar ya enggak apa-apa, yang penting jangan ngopo. Itu asbabun nuzulnya. Sekarang fadilahnya, fadilah membaca surah Al-Qadar atau Inna Anzalnahu. Masalah zaman saya kecil kalau ditanya, "Mak, ngajimu itu kan boleh Inna Anzalna?" Zaman dulu. Saya kutip dari kitab namanya kitab I'anatut Thalibin tentang fadilahnya atau faidahnya surah Al-Qadar. Annahu yusannu ayyaqra'a fi udhunil mauludil yumna inna anzalnahu li'anna man fa'ala bihi dzalika lam yaqdirillah alaihi zinan tula umri. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin ada keterangan begini. Annahu yusannu ayyaqra'a fi udhunil maulud, bahwa surat ini dianjurkan dibaca di telinga kanan anak yang baru lahir. Selain di tahnik itu makanan manis dikunyah kemudian di langit-langit mulut. Setelah itu di adzan, setelah adzan dibacakan surah Inna Anzalnahu fi lailatil fi udhunil mauludil yumna, di telinga yang kanan. Li'anna man fa'ala bihi dzalik, bahwa sesungguhnya orang yang melakukan itu atau anak yang diperlakukan seperti itu, lam yaqdirillah alaihi, maka Allah akan menerapkan takdir terhindar dari perilaku zina. Tula umrihi, sepanjang umurnya. Insya Allah anak itu akan terhindar dari perilaku zina bagi anak yang ketika lahir diadzankan tadi urutannya, kemudian dibacakan surah Inna Anzalnahu fi. Kalau anak lahir 60 tahun yang lalu gimana? Anak yang lahir tapi lahirnya udah 60 tahun yang lalu. Baca sendiri. Nah iya, anak baru lahir, cuman lahirnya baru 60 tahun. Boleh nggak dibacain begini? Lagian udah umur 60 ya apa neko-neko lah ya. Lah kalau umur 16 lo masih kemungkinan neko-neko. Lah umur 60 apa ijo? Kalau orang Jawa bilang ya gaplek peringilan, wis tuwek malah petakilan. Ini ketika anak baru terlahir
Ya baru itu bukan kok baru bres ya enggak, ya mungkin umur sehari, 2 hari sampai dia diakikahkan. Urutannya seperti itu tadi, ditahnik, habis ditahnik di adzan, setelah di adzan dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr di telinga kanannya. Itu termasuk bagian dari doa kita supaya anak ini terhindar dari perilaku zina. Apalagi umat akhir zaman kayak sekarang, perilaku zina itu makin merebak luar biasa. Kalau dulu ada kasus pemilu, tahu pemilu? Pernikahan hamil dulu. Bukan pemilu, pernikahan hamil dulu. Itu kalau dulu itu seakan-akan aib, itu ditanggung orang sekampung. Satu yang alami kejadian itu tetangga kanan kiri sampai sewilayah itu ikut malu. Coba sekarang cuek. Kadang malah kalau ya Allah, kalau pala selebritis mah suka-suka dia lah yo. Ada yang lahiran gak punya suami yo, bangganya kayak begitu. Itu urusan mereka lah yo sebetulnya. Ya moga-moga di keluarga kita, orang-orang terdekat kita nggak terjadi seperti itu. Karena begini loh, ketika ada anak terlahir dari hasil pemilu itu tadi, pernikahan hamil dua, itu kalau lahir laki-laki itu hanya dia nanti tidak dapat hak waris dari bapak biologisnya. Tapi kalau anak perempuan, resikonya tambah lagi. Selain gak dapat hak waris dari bapak biologis, itu bapak biologis gak bisa jadi wali di pernikahannya itu nanti. Kalau dalam keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada perincian. Kalau jarak pernikahan dengan kelahiran itu lebih dari 6 bulan, maka masih bisa jadi wali bapak biologisnya. Umpama ketahuan hamil bulan Januari, terus tanggal 1 dinikahkan, tanggal 1 Januari. Kemudian 6 bulan berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tanggal Juli baru lahir, berarti kan 6 bulan jarak pernikahan dan kelahiran. Maka itu bapak biologis masih bisa jadi wali dari anak perempuan yang lahir hasil pemilu itu tadi. Tapi kok seandainya kurang dari 6 bulan ketahuan hamil, Januari dinikahkan, lah kok Februari udah akikahan, berarti kan cuma 2 bulan ya. Januari ini ketahuan hamil, dinikahkan, begitu habis nikah selang sebulan kok lahir. Nah maka itu walaupun bapak kandung secara biologis, tetapi secara hukum syariat bukan bapaknya. Maka nanti ketika pernikahan nggak bisa jadi wali. Kalau dia nekat jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka selamanya zina. Kalau lahir lagi, begitu lagi terus berurutan. Berawal dari perilaku bapak maknya yang awal tadi. Maka bahayanya kan di situ. Ayo, kalau bapak secara biologis tadi nekat jadi wali. Padahal umpama itu terjadinya sekarang 2025 ya. Itu kan nikahin anak itu paling enggak kan 20 tahun yang akan datang kan. Lah begitu 20 tahun yang akan datang, itu aib sudah terkubur lama, kan bisa terbongkar lagi. Mak bagi yang mau jujur ya, kalau nggak mau jujur resiko ke anak. Anak tidak dosa apa-apa. Anak itu dalam Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir nggak ada yang membawa dosa, walaupun itu hasil dari hubungan yang haram itu tadi. Kalau anak tetap yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci. Yang repot itu kan tadi bapak emaknya kalau nggak mau jujur nanti korbannya ke anak. Nah kalau kurang dari 6 bulan jarak pernikahan dan kelahiran, itu perilaku zina. Dan ketika terjadi tadi itu, menikahkan itu bukan berarti menggugurkan dosa ya. Gugur dosanya kalau dia taubat dengan sebenar-benarnya. Taubat, nikah itu hanya ya memang hanya untuk menutupi
saat itu juga. Tapi dosanya kalau dia belum taubat ya belum diampuni oleh Allah. Dan ada dua dosa yang azabnya itu cash, nggak nunggu nanti di akhirat. Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua dosa yang azabnya itu langsung cash sekarang di dunia, nggak nanti di akhirat. Yaitu al-baghyu wa uququl walidain, zina dan durhaka sama orang tua. Perilaku zina itu azabnya cash. Penyakit yang sampai sekarang konon belum ketemu obatnya, ya awalnya dari zina, yang HIV itu ya, ya kan? Terus yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Itu dua dosa yang azabnya nggak nunggu di akhirat, langsung cash di dunia. Nah, termasuk ikhtiar kita terhadap anak keturunan kita supaya terhindar dari perilaku ini ketika terlahir dibacakan inna anzalnahu. Yang pertama, yang kedua, saya kutipkan dari kitab Nihayatul Zain. Nah, Nihayatul Zain itu penulisnya Imam Nawawi Banten itu tadi, orang Tanara itu tadi. Dalam karyanya beliau mengatakan man qara'a fi asari wudu'i. Siapa yang membaca inna anzalnahu fi athari wudu'i setelah dia berwudu. Tapi kalau wudunya di kamar mandi yang di situ ada klosetnya, ada WC-nya, bacanya jangan di situ, di luar. Tapi kalau tempat wudunya misalnya kayak begini nggak ada klosetnya, ya udah langsung di situ nggak apa-apa. Karena minas siddiqin, maka ia termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa man qara'aha marrataini, kalau dia bacanya 2 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, terus sampai 2 kali diulang setelah wudu. Kana fi diwanish syuhada, maka ia akan termasuk dikumpulkan dengan orang-orang syahid. Wa man qara'a thalathan yahsyuruhullahu mahsyaral anbiya, yang bacanya 3 kali setelah selesai wudu maka akan dikumpulkan dengan para nabi, insya. Cara bacanya biasanya kan kita selesai wudu langsung madhep ke kiblat, baca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dengan kita angkat tangan. Setelah itu lepas angkat tangan, baca inna anzalnahu sambil, kalau orang Jawa itu dengak gini loh. Kalau orang sini apa namanya? Enggak. Hanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Dangak. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Ya cukup sekali enggak apa-apa, 2 kali lebih bagus, 3 kali lebih bagus. Tapi dengan posisi tetap menghadap kiblat, sono. Nah, kalau wudunya tadi udah ke sono, ya putar balik. Tapi catatannya jangan dilakukan di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, kecuali hanya kamar mandi ya. Kan ada kamar mandi tapi nggak ada kloset. Kalau di kampung daerah mak saya itu modelnya memang begitu. Kamar mandi itu disekat, yang satu buat kloset khusus, yang satu memang hanya untuk mandi dan wudu. Dan disekat gitu ya. Kalau di Jakarta kan kadang memang keterbatasan tempatnya ya, jadi satu. Kalau di daerah kan rata-rata luas. Karena membaca Ismul A'dham, nama-nama yang dimuliakan ketika berada di kamar mandi itu tidak diperkenankan, apalagi itu membaca Al-Quran. Itu diantara 2 fadilah dari surah Al-Qadr atau inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fadilahnya sudah, asbabun nuzul sudah, sekarang ganti isinya. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkan, hu itu kembali ke Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Lah nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17. Berarti Al-Quran turunnya tanggal 17.
Lah berarti Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan ya? Nah iya kan? Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kita tahu nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar tanggal tapi keterangan ini Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Kita tahu turunnya Quran tanggal 17 Ramadan. Tapi kok kita bilang Lailatul Qadar bukan tanggal 17 Ramadan ya? Iya, yang ganjil. Lah 17 bukannya ganjil? Ya, itulah dalam ilmu Quran itu ada Quran itu yang memakai bahasa anzala, ada yang nazzala. Kalau anzala itu turun utuh 30 juz. Kalau nazzala itu turun secara berangsur-angsur. Lah, anzalna itu turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu terjadi pada tanggal 17 maaf salah. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lah kemudian turun yang secara berangsur-angsur yang prosesnya 23 tahun itu tadi awalnya tanggal 17 Ramadan. Jadi Quran turun itu 2 kali. Ibarat surat perintah dari presiden, pertama turun dari presiden ke menteri itu langsung, bro. Cuman dari menteri disebar ke daerah-daerah itu bertahap. Nah, dari Allah langsung ke langit dunia itu langsung utuh. Tapi dari malaikat Jibril turun ke Rasulullah itu memakan waktu 23 tahun. Karena turunnya Quran, kenapa kok prosesnya berangsur-angsur? Karena supaya mudah dihafal dan mudah dilaksanakan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri. Dan Al-Quran turun itu memang sebagai jawaban dari setiap problem yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat saat itu. Misalnya kayak surat ini tadi, turunkan sebagai jawaban, wah enak ya orang dulu panjang umur ibadahnya banyak. Kemudian dijawab oleh Al-Quran, gak usah begitu, wong ibadahmu semalam aja bisa sama dengan 83 tahun. Itu turun. Nah kemudian ada surat itu yang turun untuk menghibur Rasulullah, ya ada. Rasulullah itu selalu dikatain abtar. Surat apa yang ada lafaz abtar? Pelangganan kalau sholat ya masa nggak hafal ya? Inna a'toina fasalli inna syani'aka. Hafal banget kalau itulah ya. Langganan ya. Langganan. Itu ayat surat turun kan untuk menghibur Rasulullah, itu kan kemana-mana dikatain abtar. Abtar itu artinya putus. Putus itu maksudnya dulu garis keturunan dari bahasa Arab itu kan diambil dari laki-laki. Yang dianggap keturunan itu yang dari laki-laki. Lah sementara Rasulullah anaknya laki-laki semuanya meninggal saat masih balita. Maka Rasulullah itu enggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa, yang sampai ada keturunannya. Yang semuanya meninggal sebelum pada punya anak. Yang punya anak cuma satu, yaitu Fatimah Az-Zahra. Yang punya anak Hasan Husain terus sampai sekarang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu cuma dari satu, dari Fatimah. Yang 6 enggak. Dan laki-laki semua meninggal saat masih anak-anak. Lah ketika bangsa Arab saat itu kok enggak punya anak laki-laki yang sampai punya cucu, itu dianggapnya abtar. Abtar itu kalau bahasa gampangnya adalah orang enggak punya jagoan gitu. Lah ketika diledekin kayak begitu itu, yang namanya Rasulullah ya manusia biasa loh ya, ada susah, ada sedih, ya Allah ini gimana kok saya enggak punya anak laki-laki, nanti yang melanjutkan perjuangan ini siapa? Nah kemudian langsung turun ayat inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang di ayat yang ketiga, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membuli
Membuli itu mengkledek ya. Orang yang membuli kamu Muhammad huwal abtar, merekalah yang aslinya terputus keturunannya. Karena benar orang-orang yang terlibat dalam kasus itu anak-anaknya walaupun anak kandung tapi malah melawan bapaknya. Abu Jahal, saya itu punya anak laki-laki namanya Ikrimah. Ikrimah itu masuk Islam dan bela mati-matian Rasulullah, musuhi bapaknya. Saya itu tuh ada namanya Walid. Walid punya anak laki-laki namanya Khalid. Khalid bin Walid yang terkenal jadi panglima perang. Itu dulu bapaknya musuhi Rasulullah, anaknya bela Rasulullah. Ada namanya As bin Wa'il, punya anak namanya Amr bin As. Amr bin As itu orang yang membebaskan tanah Mesir dari kemusyrikan dan dia diangkat jadi pemimpin Mesir saat itu. Itu bapaknya namanya As, musuhi Rasulullah, tapi anaknya namanya Amr bin As membela Rasulullah. Lah orang-orang yang dulu membuli Rasulullah huwal abtar, dialah yang putus keturunannya. Secara nasab dia punya anak laki-laki, ada cucunya, tapi semua anak cucunya malah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat Quran, surat dalam Quran itu turun berbeda-beda sebabnya. Lah sebab turunnya Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Maka Quran turun dalam waktu 23 tahun itu dari langit dunia sampai ke Rasulullah, proses waktunya 23 tahun. Awal turunnya 17 Ramadan. Kalau yang Lailatul Qadar itu turun Quran yang sekaligus semuanya, tapi bukan ke Rasulullah. Makanya bahasanya beda. Yang ini bahasanya anzalna, tapi kalau yang satu nanti kalau nazala, jadi ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.